Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Nur Intan Fadila dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 18721500007. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Sujana MPD. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang bunga, inflasi, dan deflasi. Bunga bank merupakan biaya yang dibayarkan ketika membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Ada 4 jenis bunga bank. Yang pertama yaitu suku bunga tetap atau fixed. Suku bunga tetap ini bersifat tidak berubah sampai jangka waktu tertentu atau sampai tanggal jatuh tempo. Yang kedua yaitu suku bunga mengembang atau floating. Suku bunga ini akan terus berubah mengikuti suku bunga pemasaran. Jika suku bunga di pemasaran mengalami kenaikan, maka suku bunga perbankan juga ikut naik. Yang ketiga yaitu suku bunga efektif. Suku bunga efektif dianggap lebih adil untuk nasabah. Kenapa? Karena suku bunga ini dihasilkan dari perhitungan sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulannya. Dan yang terakhir yaitu suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas dilakukan untuk mengatur agar jumlah angsuran pokok yang ditambah dengan angsuran bunga supaya yang dibayarkannya itu tetap sama setiap bulannya. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat bunga bank. Bagi bank, bunga berfungsi sebagai sumber pendapatan. Sedangkan bagi nasabah sendiri, bunga bank berfungsi untuk menambah dana nasabah. Selain bunga bank, ada juga yang namanya inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab terjadinya inflasi yaitu meningkatnya permintaan, meningkatnya jumlah produksi, dan tingginya peredaran uang. Ada 4 jenis inflasi. Yang pertama yaitu inflasi ringan. Inflasi ringan ini merupakan inflasi yang mudah dikendalikan dan belum terlalu mengganggu perekonomian suatu negara. Yang kedua yaitu inflasi sedang. Inflasi sedang ini merupakan inflasi yang mudah untuk menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga yaitu inflasi tinggi. Inflasi tinggi ini merupakan inflasi yang paling parah. Akibatnya harga-harga bisa naik sampai 5 atau 6 kali. Dan yang terakhir yaitu inflasi sangat berat. Inflasi ini merupakan inflasi yang sudah mengacaukan perekonomian di suatu negara dan sangat sulit dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi bisa berdampak terhadap pendapatan, berdampak juga terhadap minat seseorang. Bisa juga inflasi berdampak terhadap kalkulasi, berdampak juga terhadap efisiensi, dan inflasi juga bisa berdampak terhadap ekspor. Selain bunga bank dan inflasi, ada juga yang dinamakan deflasi. Deflasi merupakan suatu kondisi di mana harga barang di suatu negara mengalami penurunan.
Ada dua jenis deflasi. Yang pertama yaitu deflasi strategis. Deflasi strategis ini timbul akibat adanya penetapan kebijakan mengenai pengendalian konsumsi yang berlebihan. Yang kedua yaitu deflasi sirkulasi. Deflasi sirkulasi disebabkan karena kondisi yang tidak stabil di dalam perekonomian. Deflasi disebabkan oleh banyaknya hasil produksi yang serupa, jumlah permintaan produksinya menurun, dan deflasi juga disebabkan oleh jumlah uang yang beredar menurun. Ada dua dampak dari deflasi. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif dari deflasi yaitu menguatnya nilai mata uang, akan timbul kesadaran dari masyarakat pentingnya menabung untuk pemenuhan kebutuhan di masa depan, dan masyarakat akan lebih berhemat lagi dalam berbelanja. Dampak negatif dari deflasi yaitu pendapatan sektor bisnis menurun, meningkatnya jumlah orang yang di PHK, dan harga saham serta investasi juga ikut menurun. Demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf banyak kekurangan dan bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.